Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu Devi Muhammad dengan NIM T2019 1144. Dalam kesempatan hari ini saya akan mengangkat tentang fikih muamalah. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka dan suka. Hukum jual beli dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu diperbolehkan dan bahkan dihalalkan oleh Allah SWT. Dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi dengan rasa suka sama suka kedua belah pihak, yaitu bismillahirrahmanirrahim, innamal bai'u an taradhi, yang artinya sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Bukhari. Rukun jual beli yang pertama yaitu ijab qabul, yang kedua akid penjual dan pembeli, yang ketiga ma'qud alaihi objek jual beli. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat jual beli. Yang pertama syarat intikot, yang kedua syarat sah jual beli yaitu ada syarat sah khusus dan syarat sah umum. Yang ketiga yaitu syarat nafad, yang keempat syarat luzum. Macam-macam jual beli ditinjau dari segi bendanya, yaitu yang pertama jual beli benda yang kelihatan, yang kedua jual beli salam, yang ketiga jual beli benda yang tidak ada atau tidak bisa dilihat. Jika ditinjau dari pelaku atau objek, jual beli dibedakan antaranya yaitu dengan lisan, dengan perantara. Jual beli dengan perbuatan ditinjau dari segi hukumnya sahih dan ghairi sahih. Jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang ketika adzan berkumandang, yang kedua jual beli ketika untuk kejahatan, yang ketiga jual beli gharar yaitu atau samar, yang keempat perdagangan yang menipu. Yang selanjutnya yaitu riba. Riba secara bahasa yaitu bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi, riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Orang yang melakukan riba biasanya disebut dengan lintah darat. Quran surat Al-Baqarah 275 menerangkan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang selanjutnya itu syirkah. Syirkah yaitu perseroan atau perkongsian, dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Syirkah atau kerjasama menurut bahasa berarti al-ikhtilat atau kholato ahada minal malaini, yang artinya adalah campur atau percampuran dua harta menjadi satu. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Macam-macam syirkah yaitu yang pertama syirkah mik, yang kedua syirkah ukut, yang ketiga syirkah inan, yang keempat syirkah wujuh, yang kelima syirkah muwafabah, yang keenam syirkah abadan. Yang selanjutnya yaitu mudarobah. Mudarobah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudarib dengan satu perjanjian di awal. Rukun dan syarat mudarobah yang pertama yaitu sahibul mal dan mudarib harus memahami hukum. Yang kedua sigat atau ijab qabul, yang ketiga modal, yang keempat keuntungan mudarobah, yang kelima kegiatan usaha oleh mudarib. Jenis akad mudarobah yaitu yang pertama mudarobah muqayyadah, yang kedua mudarobah mutlaqah. Yang selanjutnya yaitu ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Secara istilah syariah, menurut ulama usul fikih, al-jazari sewa dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Dalam pengertian di atas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Contoh dalam transaksi ijarah yaitu dalam satu bank perbankan syariah, yaitu seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah
nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah itu kembali. Yang selanjutnya yaitu rukun ijarah. Rukun ijarah yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab kabul atau sigot. Yang keempat, ada upah atau ujroh. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Yang selanjutnya yaitu syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau baligh dan berakal, tidak mabuk. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atas seizin pemiliknya. Yang bab selanjutnya yaitu arifah. Ariyah diambil dari kata at-ta'awur yang berarti datang dan pergi atau saling menukar dan mengganti at-tanawu au at-tanawub yang lebih lazim disebut dengan pinjam meminjam. Arya adalah seseorang yang memberikan pinjaman suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan dikembalikan tanpa merusak barang tersebut. Bunyi hadisnya yaitu al-aryatu mu'addatun wa za'imu gharimun wa dinu maqdiyun, yang artinya pinjaman arya wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar dan utang harus dibayar. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya yaitu rohan. Rohan secara etimologi, rohan berarti tetap dan lama, as-subut wa ad-dawam atau pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut syara, penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Rohan adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan penguat dalam utang piutang. Barang jaminan itu dapat dijual jika utang tidak dapat dibayar sesuai waktu yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu ji'alah. Ji'alah menurut bahasa berarti upah atau suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai atau satu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi yang ditujukan dalam suatu perlombaan. Menurut syarat, ji'alah adalah jenis akad yang ditawarkan kepada orang lain untuk menemukan barang atau melakukan suatu pekerjaan dan lain-lain yang dibayar, kemudian setelah mencapai keberhasilan atau kesuksesan sesuatu tersebut diberikan kepada orang yang menemukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.